Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Bapak Pendeta Bernard Manik MTH, dan seluruh pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu ke-7 setelah Trinitatis ini mengajak kita hidup dalam kesatuan dan damai dalam Tuhan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 5 ayat 1. Saita puji mah Jehovah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 215, ayat keempat, Namar Tua Nina Yesus. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 688 ayat yang pertama.
Tuhan. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Tuhan telah memanggil dan mempersatukan kami dalam persekutuan orang yang percaya kepadamu, agar kami hidup dalam kesatuan dan damai yang daripadamu. Namun terkadang perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah terkadang masih mempengaruhi persekutuan kami dengan sesama. Tuhan, mampukanlah kami hidup dalam kesatuan dan damai yang daripadamu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 176 ayat 7. Namukapdo surgu. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Kejadian 32 ayat 13 sampai 21. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu? Dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya, baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya, seperti perkataanku tadilah, kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 126 ayat 4. O Hamuna Alidongan. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 650 ayat yang pertama, Di Pasada Holong Nai, sambil menyampaikan persembahan 1A, 1B. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan fikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan fikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini diambil dari surat Rasul Paulus ke jemaat di Efesus, Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Saya akan membaca untuk kita semuanya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu ke-7 setelah Trinitatis ini adalah kesatuan dan damai dalam Tuhan. Hasadaon dot hadameon di bagasat Tuhan. Saya dulu mengingat jargon dari TVRI di era tahun 90-an yang menyebutkan TVRI menjalin persatuan dan kesatuan. Ternyata persatuan dan kesatuan mesti terlihat sama, namun sesungguhnya memiliki makna yang berbeda. Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, persatuan berarti gabungan atau ikatan
atau kumpulan dan sebagainya. Atau beberapa bagian yang sudah bersatu, perserikatan, serikat, artinya persatuan lebih mengacu kepada perkumpulan. Sementara itu menurut KBBI juga, kesatuan artinya perihal satu, keesaan, sifat tunggal. Maka persatuan bisa saja berdiri tanpa kesatuan. Ibarat segenggam pasir di tangan terkumpul menjadi satu, namun sesungguhnya tidak menyatu. Itu adalah pasir-pasir yang teronggok, yang tidak tertiup angin, atau terhanyut oleh air, pasti akan tercerai-berai dan berubah menjadi butiran-butiran yang terpisah. Maka sejatinya persatuan yang kuat adalah ketika memiliki kesatuan yang mengikat. Kesatuan yang akan membuat persatuan kokoh, tidak tercerai-berai, dan pada akhirnya akan mengarahkan kepada kedamaian hidup. Sama seperti persatuan Indonesia akan kokoh jika menghidupi kesatuan hidup Bhinneka Tunggal Ika dalam Ikatan Pancasila dan UUD 1945. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus tentang kondisi yang terlihat bersatu, namun sesungguhnya masih rentan dan rapuh karena belum terikat kesatuan dengan Allah dalam Kristus. Paulus menyebutnya dengan istilah sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Ketika sudah terikat dalam kesatuan yang kokoh dalam Kristus, meski bagi orang lain mereka masih bukan orang Yahudi, namun bagi Allah tidak ada lagi istilah Yahudi, orang bukan Yahudi, namun semuanya mengalami pembaharuan persekutuan yang disebut dengan gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jalan masuk menuju kesatuan itu diperoleh melalui Kristus. Dalam darahnya yang tercurah disalib di Bukit Golgota, serta melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, sehingga kita mampu berdoa dan berseru kepada Allah sesuai dengan maksud dan kehendaknya yang adalah damai sejahtera. Dalam Yeremia 29:11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus hadir bukan hanya semata menebus dosa kita, namun kedatangan Kristus ke dunia sekaligus merobohkan tembok pemisah antara Allah dengan manusia karena dosa itu. Maka semestinya kita yang mengimani dan menghidupi karya Kristus semestinya anti terhadap segala macam perpecahan dan selalu berupaya untuk hidup mempersatukan sesama dalam kematian Kristus di kayu salib, untuk meraih hidup dalam kesatuan damai sejahtera. Rasul Paulus menjelaskan melalui salib, Kristus telah membatalkan kutuk hukum Taurat, menciptakan satu umat yang baru serta mendamaikan orang Yahudi dan orang non-Yahudi, sehingga mereka menjadi umat kepunyaan Allah. Umat yang telah didamaikan Kristus adalah anggota kerajaan Allah dan kawan sekerja Allah. Dan secara khusus Paulus juga menyebutkan kata damai sejahtera sampai 5 kali untuk menekankan kepada kita bahwa damai sejahtera yang sejati dan hakiki tidak datang dari manusia, melainkan hanya datang dari Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perbedaan adalah keniscayaan hidup. Dari awal Tuhan sudah menciptakan manusia itu berbeda, laki-laki dan perempuan. Artinya Tuhan yang menjadikan perbedaan itu ada. Oleh karenanya marilah belajar dari lukisan yang begitu indah, karya masterpiece yang tidak tertandingi. Lukisan itu terdiri dari warna-warni yang berbeda, corak-corak yang berbeda, namun ia menjadi indah ketika dituangkan dalam satu kanvas yang utuh, diikat dalam satu bingkai yang erat, maka lukisan itu begitu indah. Demikianlah kita, suami
dan istri pasti berbeda, orang tua dan anak pasti berbeda, warga gereja pasti berbeda-beda, warga masyarakat pasti berbeda, seluruh kehidupan ini pasti berbeda. Namun tuangkanlah itu dalam satu kanvas yang utuh dan ikatlah dalam satu bingkai yang kokoh, yaitu cinta kasih Kristus yang menyelamatkan. Maka hidup kita akan terbangun dan tersusun dengan rapi, indah, dan penuh damai sejahtera. Selamat hari Minggu saudaraku. Tetaplah menjaga kesehatan dan keamanan hidup, sekaligus berpengharapan bahwa Tuhan pasti akan memulihkan kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, yang oleh darah Kristus mempersatukan kami seluruh umat yang berbeda-beda dari semua suku, bangsa, benua di seluruh penjuru muka bumi ini. Kami telah Engkau tebus dan Engkau buat menjadi satu sebagai tubuh Kristus yang terbangun dan tersusun rapi, menciptakan kedamaian. Ya Tuhan, sekalipun kami berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi kami telah menjadi anggota tubuh yang sama, yaitu tubuh Kristus, ditebuh dengan darah yang sama, yaitu darah Kristus. Maka bangunlah kami menjadi bagian-bagian dari tubuh-Mu yang senantiasa mengupayakan perdamaian dan kesatuan di dalam roh. Berikan kami kesatuan dalam roh-Mu, supaya dengan kesatuan itu kami diikat untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan kami mendatangkan damai sejahtera lewat kesatuan yang terbangun itu. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Kami dilayakkan menjadi warga kerajaan Allah, bukan karena kami layak untuk itu, tetapi Tuhan yang melayakkan kami, menguduskan dan menyucikan kami oleh darah-Mu yang kudus. Biarlah kami menjadi tokoh-tokoh pemersatu. Biarlah kami tidak ada seorang pun yang menjadi tokoh pemecah belah. Tetapi dimanapun kami berada, kesatuan selalu terbangun. Karena oleh kehadiran kami, kerajaan Allah dinyatakan, kerajaan yang mewujudkan cinta kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami untuk senantiasa berpikir mengupayakan kedamaian, kedamaian yang daripada Allah. Di tengah-tengah keluarga, masyarakat sekitar, seluruh bangsa dan negara kami, maka terciptalah kesatuan yang utuh, mewujudkan kerajaan Allah. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 123, Aledongan Nasaroha, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Syukur kepada Tuhan, sebab melalui salib Yesus Kristus, tembok pemisah telah diruntuhkan. Kita telah didamaikan kepada Allah dan dengan sesama manusia dalam satu tubuh, yaitu gereja. Kita dipanggil sebagai alat Tuhan untuk menyaksikan kasih Kristus dalam kesatuan umat di tengah dunia ini.
hidup saling mengasihi, menghormati, dan melayani agar damai sejahtera Kristus selalu ada di tengah kehidupan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.